Produksi Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Kena flu, minum sana flu. Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pati. Saluran informasi warga Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersua meskipun lewat udara. Inilah kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat juga salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik, Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program spesial kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang tentu sangat familiar di kalangan umat Islam, Mitra Pas. Dan dalam kesempatan sore kali ini tentunya seperti biasa, saya selalu mengundang Anda untuk ikut masuk untuk berdiskusi tentunya nanti di space waktu khusus untuk berdialog bersama narasumber. Anda bisa bergabung di 02953858877. Kemudian WhatsApp di 085277999101. Anda bisa kirim suara Anda atau voice note Anda. Atau Anda juga bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati karena kami juga live menggunakan audio visual Mitra Pas. Sore kali ini kita akan meneruskan kajian kitab tafsir Ibnu Katsir surat Asy-Syu'ara ayat 69. Dan di studio 1 Radio Pas FM Pati sudah hadir narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo, Dukuh Tambang Sari RT 6 RW 4 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, dan juga yang saya hormati kru Pas FM yang sore ini bekerja, Mas Adi dan yang lainnya. Baiklah, mari kita lanjutkan kajian kita tafsir Asy-Syu'ara yang kebetulan ini sudah sampai ayat ke-69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim nab'a Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin qala hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Watlulan nyritakaken sira alaihim ing atase wong iku kabeh naba Ibrahim ing caritane Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kala nalikane dawuh sapa Ibrahim li abihi maring bapak Ibrahim wa qaumi lan kaume Nabi Ibrahim ma apa to tak buduna kang padha nyembah sira kabeh. Kalu padha ngucap sapa kaum Ibrahim nak butuh nyembah kita asnaman ing berhala-berhala fanaduru lan padha tekun sapa kita laha maring asnam akifina hale wong kang padha nyembah wong ibadah. Qala dawuh sapa Nabi Ibrahim hal yasma'unakum ana to ngrungu sapa apa berhala-berhala iku ing swara ira kabeh itaduna nalikane padha njaluk sira kabeh utawa ndonga sira kabeh au yang fa'unakum utawa bisa manfaati apa berhala asnam ing sira kabeh ya durun utawa bisa bahayani. Qalu padha jawab sapa kaum Ibrahim bal wajadna tetapi nemu akan sapa kita abaana ing pira-pira bapak kita kadalika ing koyo mengkono iku yafaluna padha nglakoni kabeh. Qala dawuh sapa Ibrahim afara'aitum apa tahu ora sira bagaimana pendapatmu ma kuntum ora ono sapa sira kabeh oniku tak buduna padha nyembah sira kabeh antum ya sira kabeh wa abaukum lan bapak-bapak sira kabeh al aqdamu kan padha awal fa innahu mangko sak temene sesembahan sira kabeh lan bapak-bapak sira kabeh iku aduun dadi musuh limaring ingsun illa rabbil alamin kecuali pangeran kang ngratoni wong alam kabeh. Ini adalah sebuah kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan seorang hambanya dan juga utusannya Khalilullah Ibrahim alaihissalam yang terkenal sebagai Abul Adyan atau bapak dari semua agama. Nah, Nabi Ibrahim sering dipanggil atau diberikan julukan sebagai Al-Hanif, yaitu yang lurus, yang akidahnya lurus. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan kepada umatnya kisah Nabi Ibrahim agar apa? Liyaktadu bihi fil ikhlas. Agar umat Muhammad mengikuti Nabi Ibrahim di dalam bagaimana keikhlasannya, wa tawakkuli wa ibadatillah wahdahu la syarikalah, dan juga mengikuti bagaimana hebatnya tawakalnya Nabi Ibrahim dan bagaimana hebatnya perjuangan Nabi Ibrahim yang benar-benar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, tidak pernah menyekutukan dengan sesuatu apapun. Wa tabarru'i minasyirki wa ahlahu. Dan pelajaran dari Nabi Ibrahim adalah bagaimana beliau ini benar-benar membebaskan dirinya dari kesyirikan dan dari segala yang diperbuat oleh ahli syirik. Fa inna Allah Ta'ala ata Ibrahim rusydahu min qabli ain min sighari ila kibarihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memberikan rusynya, petunjuknya kepada Nabi Ibrahim sejak ia kecil. Jadi salah satu dari sebagian besar keistimewaan Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, beliau sudah mempunyai rush, petunjuk langsung dari Allah tentang ketuhanan. Maka dalam kalimat ini Nabi Ibrahim itu sangat kritis kepada ayahnya, kepada kaumnya. Ungkapan di sini idqala labi wa qaumi ma ta'budun. Wahai ayah, wahai kaumku, apa yang kalian sembah? Mereka menyembah na'budu asnama fanadululha akifin. Ya, kita ini menyembah berhala-berhala, patung-patung. Karena pada waktu itu memang Ibrahim hidup di wilayah Babilonia atau wilayah peradaban Ur-Kuno yang sekarang itu sebagai Irak Selatan yang lebih bergunung-gunung. Dewa yang besar didewakan pada waktu itu adalah Dewa Marduk. Sembahan utamanya Dewa Marduk, kemudian ada beberapa berhala-berhala kecil yang di sekitarnya. Nabi Ibrahim dengan kritisnya, dengan teologi yang rush tadi, yang langsung diberikan Allah, kemudian bertanya, coba kalian perhatikan, Tuhan yang kalian sembah itu, apakah dia mendengar ketika kamu berbicara? Tuhan-Tuhan, berhala-berhala yang kalian buat-buat itu, apakah bisa mendatangkan manfaat untuk kalian? Ataukah bisa mendatangkan madarat? Apa jawaban kaumnya dan juga ayahnya? Ya, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ya, jadi Ibrahim, agama ini sudah ada sejak nenek moyang kita dulu, maka kita ikuti jejak-jejak ini. Nah, ini adalah sebuah pelajaran yang baik bagi kita, bahwa ada sebuah kaidah al-akhdu
al-muhafadzatu al-muhafadzatu itu menjaga kebiasaan-kebiasaan yang baik dari pendahulu kita, dan juga wal akhdu anil jadidi sholih. Tadi kita tetap mempertahankan sisi-sisi positif dari pendahulu kita, dan kita juga mengambil hal-hal yang baik dari sesuatu yang baru. Jadi apapun kaitannya yang kita hadapi, baik ini adalah warisan kebudayaan, warisan sosial dari pendahulu kita, ataupun hal-hal yang baru yang kita jumpai sekarang, itu hendaknya harus dicocokkan dengan syariat. Jadi patokan segala sesuatu itu ya syariatnya. Syariat itu ya Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi ukuran baik dan buruknya itu bukan karena ini adalah peninggalan orang terdahulu atau penemuan yang lebih kekinian, bukan, tetapi standar kebaikan adalah al khairu ma yuhsinu asyar'u hatsman wa syarru ma yuqbihu asyar'u jazman, atau al khairu ma yuhsinu asyar'u jazman wa syarru ma yuqbihu asyar'u hatsman. Jadi kebaikan al-khair, kebaikan itu ya sesuatu yang memang dianggap baik oleh hukum syara. Kemudian sesuatu yang buruk itu adalah sesuatu yang dianggap buruk oleh hukum syara. Jadi patokannya ini hukum syara. Maka ini pentingnya kita ngaji, pentingnya kita mengadakan kajian-kajian. Karena kebaikan al-haqqu min rabbika falatakum minal mumtarin. Kebenaran adalah datangnya dari Tuhanmu. Dari mana kita memahami? Ya tentu dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari Ijma' dan Qiyas. Dan kita tidak mungkin bisa memahami semua itu kecuali atas pelantaran para ulama, kecuali atas pelantaran para ilmu-ilmu ulama. Dan ini pentingnya kita mengkaji. Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduli ila rabbil alamin. Ibrahim dengan tegas mengatakan, saya menyatakan memusuhi sesembahan-sesembahanmu semua. Dan jika memang sesembahanmu ini benar, saya siap mendapatkan keburukannya. Jadi ini adalah sebuah ketegasan dari Nabi Ibrahim bahwa beliau mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah. Jika itu benar, silakan saya timpakan keburukan dari berhala-berhala itu. Atau dalam ayat lain itu yang lebih jelas dalam Al-An'am, itu redaksi ayatnya ngeten, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah. Bagaimana mungkin aku takut dengan sesuatu yang kalian sekutukan dari Allah, sedangkan kalian saja yang menyekutukan Allah tidak takut. Jadi mungkin kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita sering diberikan sebuah pemahaman, nanti kalau tidak ikut nanti kita akan mendapatkan sebuah bahaya. Nanti kalau kita tidak mengikuti yang demikian kita akan tertimpa sebuah mara musibah. Jawabannya Nabi Ibrahim, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah. Saya tidak akan takut dengan apa-apa yang kalian sekutukan dari Allah. Kalian saja yang sudah dalam posisi menyekutukan Allah tidak pernah takut, kenapa saya harus takut? Jadi ini muncullah doktrin-doktrin Nabi Ibrahim. Maka ada dalam sebuah riwayat, kita dianjurkan ketika kita melewati tempat-tempat ibadah umat lain, kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, Tuhan Maha Esa dan tidak ada yang menyekutukannya. Lahul mulku wa lahul hamdu, Tuhan, milik Tuhan ada segala kerajaan dunia akhirat. Walhamdu, dan hanya milik Tuhan segala pujian. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit, Tuhan Maha hidup dan Maha mematikan makhluk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ini adalah bagaimana ketika kita di persimpangan jalan, di sebuah jalan kita melewati tempat-tempat ibadah dari agama lain, ya kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sebagai bentuk protektif kita kepada akidah dan keyakinan kita. Alladzi khalaqani fa huwa yahdin
walladzi huwa yut'imuni wa yaskin, yakni la a'budu illa alladzi yaf'alu hadzal asya'. Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak akan menyembah kecuali kepada Tuhan atau Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Alladzi khalaqani, yang telah menciptakan saya, fahuwa yahdin, dan memberikan petunjuk tentang ketuhanan ini. Wa hadza al khalaiqu ilaihi faqulu yajri ala ma qadralahu. Segala makhluk, segala apapun yang terjadi ini adalah atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang membuat kita kuat di dalam melakukan sesuatu. Ada sebuah kalimat unik dalam kitab Hikam itu, man khalaqa al-khalqa bi syari'atin faqat tola ismuhu ma'ahum. Barang siapa yang bergaul dengan manusia hanya berlandaskan syariat saja, maka akan panjang permusuhannya bersama manusia. Jadi ini pentingnya bagaimana kita tidak hanya syariat secara zahir, tapi kita mempunyai ilmu hakikat. Apa itu ilmu hakikat? Ilmu hakikat adalah mendasari apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini adalah atas takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita menarik dari seorang Sayyid, ya, beliau adalah Sayyid Zainal Abidin. Suatu saat ia berpapasan dengan orang yang begitu membencinya, saking membencinya ia mencaci maki dan bahkan meludahi beliau. Kemudian Sayyid Zainal Abidin itu ternyata tidak marah, justru beliau tersenyum. Pengikutnya yang akan beliau bertanya, ya Syekh, kenapa Anda tak marah dengan perilaku orang itu? Sayyid Zainal Abidin mengatakan, sebenarnya secara manusia, secara syariat saya ingin marah karena saya telah diludahi. Tapi saya ingat secara hakikat yang menjadikan dia membenciku sampai seperti ini adalah bagian dari keputusan Allah, dan saya tidak berani untuk benci kepada keputusan Allah karena saya begitu mencintai Allah. Kata Sayyid Zainal Abidin, saya begitu mencintai Allah. Dan hakikat dari cinta adalah menerima segala keputusan yang dicintainya. Nah, ini pentingnya bagaimana kita bergaul, jangan hanya syariat. Kalau syariat kita mudah marah, mudah kecewa. Saya kasih contoh. Mungkin untuk memaafkan teman kita, memaafkan pasangan kita, kalau kita melihat kesalahannya, kita melihat bagaimana perbuatannya yang menyakitkan kita, tentu kita sulit memaafkan. Tapi kalau kita melihat dari sisi hakikat bahwa memaafkan ini adalah perintah Allah, bahwa memaafkan adalah bentuk implementasi ketaatan kita kepada Allah, maka kita akan mudah memaafkan karena urusan kita menuruti perintah Allah. Ini yang dimaksud bagaimana bergaul, jangan hanya dengan perspektif syariat tapi ditingkatkan dengan hakikat. Kita yakini apapun yang terjadi dalam hidup ini semuanya di genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni summa yuhyin. Kemudian Nabi Ibrahim menjelaskan juga bahwa Allah huwa yut'imuni wa yaskin, yang memberi makan aku dan memberi minum aku. Jadi betapa cintanya Allah kepada makhluknya, yaitu Allah menciptakan kita, Allah memberikan segala yang menjadi kebutuhan kita, makan, minum dan lain sebagainya, padahal Allah tidak membutuhkan apapun dari kita. Ini bukankah cinta yang sangat tulus? Jadi tidak ada yang benar-benar mencintai kita dalam hidup ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan kita, mencukupi kebutuhan kita, dan Allah sedikit pun tidak membutuhkan kepada kita. Hubungan kita dengan manusia, orang berbuat baik kepada kita, bahkan orang tua ketika menyayangi anaknya, itu pun ada sedikit kepentingan ego, yaitu ingin ketika nanti anaknya dewasa menjadi orang sukses dan kemudian bisa membahagiakan orang tuanya. Tentu ini masih ada ego-ego. Tapi kalau Allah menciptakan kita, Allah memberikan segala kebutuhan kita atas dasar cintanya, karena Allah tidak pernah butuh apapun dari kita. Maka alladzi huwa yut'imuni wa yaskin, kata Nabi Ibrahim, Allah lah yang telah memberi makanku dan memberi minum aku. Kemudian ketika aku sakit, fahuwa yashfin, ketika aku sakit yang menyembuhkan adalah Allah. Wa idza maritu, ini adalah di dalam
ungkapan tafsir ini dijelaskan ketika sakit itu langsung dinyatakan sakit dari saya. Ini adalah sebuah adab bahwa bagaimana meskipun semua takdir itu atas dasar Allah, tetapi adab kita sebagai makhluknya Allah ketika ada sesuatu yang buruk itu kita tujukan kepada kita. Jadi keburukan akibat kita sakit ya karena kita ini tidak menjaga pola pikir, pola makan dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk adab. Ya kita tahu hakikatnya semua kepada Allah, tapi kita sebagai hamba yang baik kita korelasikan, kita kategorikan bahwa keburukan itu atas dasarnya dari sebab dari pelaku buruk kita, meskipun semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzi yumituni summa yuhyin, Allah adalah yang menghidupkanku dan juga mematikanku. Artinya di tangan Allah lah kehidupan ini semuanya. Allah yang memberikan kehidupan dan Allah nanti juga akan memanggil kita kembali dan kembali ke alam akhirat, yaitu alam pertanggungjawaban. Demikian penjelasan singkat tentang tafsir Ibnu Katsir surah Asy-Syu'ara ayat ke-69 sampai ayat 82. Selanjutnya kita masuk kepada sesi dialog interaktif. Monggo Mas Ari. Baik, untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung berdialog bersama narasumber, Anda bisa masuk, telepon boleh di 0295 385877, kemudian juga melalui WhatsApp di 085277999101. Yang juga sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dari Pak Fauzan menanyakan, Pak, kalau Yai, kalau bersikap dengan apa yang kita yakini, terkadang juga kita berasa atau serasa menuntut balas dengan apa yang orang lain lakukan sebagai feedback. Ini bagaimana? Karena secara syariat kan kita harus bersikap juga. Mohon pencerahannya, Ustadz, monggo. Ya, kita dasari agar kita bisa menjadi hamba yang baik. Ketika kita berbuat baik, kita landaskan bahwa segala kebaikan itu adalah perintah Allah. Kata Nabi, kamu jangan menjadi orang yang didikte oleh orang lain, tapi jadilah orang yang merdeka dengan hatimu sendiri. Apa orang yang merdeka itu? Ya orang yang melakukan sesuatu kebaikan apapun didasarkan atas perintah Allah. Jadi kita tidak ada urusannya dengan manusia. Dengan demikian, ketika seseorang yang kemudian kita berbuat baik kepadanya dan ia tidak bisa membalas kebaikan kita tidak kecewa. Karena dari awal kita sudah memproklamirkan kebaikan kita adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kita berbuat baik kepada tetangga karena itu perintah Allah. Kita menafkahkan anak, mendidik anak karena itu perintah Allah. Kita belajar karena belajar perintah Allah. Begitu seterusnya. Sehingga dengan demikian kita ini tidak akan mudah terkecewakan, tidak akan mudah kecewa dengan keburukan siapapun itu. Jadi tidak usah suatu keburukan itu kemudian dibalas dengan keburukan. Ketika kita melihat merunut cerita Rasulullah, betapa banyak orang-orang yang dulu memusuhi Rasulullah dan kemudian Rasulullah maafkan. Yang paling terkenal tentu Wahsy. Wahsy itu yang membunuh pamannya Hamzah. Dan Rasulullah itu sangat kecewa sekali. Tapi di kemudian hari hakikat kehendak Allah menghendaki Wahsy ini bertaubat dan akhirnya menjadi bagian dari orang yang baik dan berada di barisan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mari sekarang kita dasarkan segala kebaikan kita atas dasar melaksanakan perintah Allah. Demikian Mas Ari. Baik, sebelum kita closing modonya Ustadz, karena sebentar lagi juga waktu maghrib akan menjelang, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan siksa kami di saat kami lupa ataupun kami benar-benar bersalah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan bebani hidup ini beban yang berat sebagaimana yang Kau timpakan kepada umat sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan bebani hidup ini dengan suatu beban yang berat yang kami tidak sanggup memikulnya. Fa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, maafkan kami.
Ampuni segala dosa kami dan sayangi kami. Anta maulana, engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah Tuhan kami. Fangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang kafir, khususnya saudara-saudara kami yang ada di Palestina, yang ada di Rafah. Semua ya Allah, jaga mereka, menangkan mereka, dan semoga segera damai sehingga mereka bisa beraktivitas beribadah kepadamu sebagaimana sedia kala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra pas, kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir insya Allah bisa selalu Anda simak setiap hari Rabu, hadir dari pukul 17.00 hingga maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arifan Ili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari 20 kali berita yang kami siarkan. Setiap hari, dialog interaktif mencerdaskan. Acara agama menjadi sajian pagi, siang, dan petang. Serta sederetan tebang-tebang pilihan selalu hadir menemani pendengar. Kami hadir bukan sekedar memberikan hiburan, tapi menjadi media yang mengedukasi pendengarnya. Simak selalu kami di 101 FM Radio Pas Pati. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage, jam 7 malam, ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo.